zat yang apa? Zat yang terkandung dalam makanan atau bahasanya nutrisi. Ya, pernah nggak denger ya? Nutrisi, ya kan? Nutrien itu adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nah, di situ dikatakan, dijabarkan bahwasannya ada 6 macam nutrien. Ya. Ada 6 macam. Ini boleh Pak. Tulis silakan. Maaf, nah, ini dulu ya. Ya. Ada 6 macam. 6 macam nutrien. Di antara yang pertama apa? 1, karbohidrat. Yang kedua apa itu? Ada protein. Ini penting nih. 3, ada vitamin. Keempat ada mineral. Kelima ada apa lagi? Ada air, ya kan? 1, 2, 3, 4, 5. Apa yang belum? Lemak. Oh, lemak ya. Lemak belum. Ada lemak. Dan 6 apa? Air. Kalau karbohidrat biasa di mana? Di nasi, ya kan? Nah, di nasi. Oke. Protein ada yang 2. Ada di Daging bisa, protein hewani ikan, protein nabati di kacangan, ya, sayuran. Vitamin, karena keluar dulu ya. ya siap. Di buah, ya kan. Lemak di daging. Air, ya air. Mineral ya ada di air, ya. Oh. Baik. Itu nutrien ya. Jadi nutrien itu adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi apa sih? Berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses yang menunjang kehidupan. Makanya manusia itu perlu apa? Perlu makan. Dari mana kita makan? Rezeki dari Allah. Rezeki dari Allah. Kulu washrobu, makanlah dan minumlah. Wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Ya, janganlah berlebihan. Baik itu mati Pak. Hah? Mati. Ya. Tolongin ada kendor kali. Ini mati. Apa itu mati? Ya. Karena berisi energi. Belum masih. Ya, makanan. Tadi karbohidrat, ya, karbohidrat. Nasi, kan? Selagi apa selain nasi? Di sagu, ya kan? Roti yang dari tepung pokoknya, jagung, mie, ubi, sereal, itu dari karbohidrat bukan hanya nasi, ya, bukan hanya nasi. Kemudian lagi, ya, ada karbohidrat sederhana, dia gula, ya.
Ada karbohidrat kompleks, nasi, kentang, ubi, roti itu kompleks. Nah ini nih contoh lihat. Nah, nasi mengandung 130 kalori, ubi 90 kalori per 100 gram, sagu, jagung, singkong dan roti. Itu kan yang kita makan sehari-hari, ya kan? Nah sekarang protein, ya. Tuh lihat dari apa aja? Protein, sumber protein diantaranya ada telur, ya kan? Protein hewani, daging merah, daging ayam, unggas, kacang-kacangan, ikan. Itu dari hewani. Ada juga protein yang dari tumbuhan. Apa saja yang dari tumbuhan? Banyak. Khususnya di sayuran, kacang-kacangan. Lemak, ada di mana lemak? Di daging. Ada lemak jenuh, daging ya. Kemudian olahan susu, santan. Tahu santan nggak? Apa santan? Hah? Dari kelapa yang diparut kemudian diperas. Itu santan. Yang warna putih kayak susu bentuknya. Itu kan buat makanan gulai, nasi padang. Pakainya santan. Olahan susu cimori, susu kambing, susu sapi mengandung lemak. Ya, mengandung lemak. Ada lemak tak jenuh, contohnya minyak zaitun, alpukat, kacang-kacangan juga lemak. Tapi itu lemak yang baik. Ya. Nah, ini dia tuh ya. Minyak zaitun itu sehat kan? Allah katakan minyak zaitun adalah minyak yang diberkahi, alpukat, kemudian ada santan dari kelapa, ada daging. Makanya kalau orang makan rendang, tahu rendang nggak? Rendang itu apa sih? Makanan olahan daging yang diolah menggunakan santan. Udah dagingnya banyak mengandung lemak ditambah santan. Makanya olahan rendang itu sebenarnya bagi orang yang punya penyakit kolesterol, maka dia akan kalau berlebihan akan memperburuk kondisi penyakitnya atau tubuhnya, ya. Karena dapat lemak dari santan juga kan, itu kan masaknya apa? Masaknya bumbu di oseng, bumbunya ditumis, kemudian dimasukin yang namanya santan, ya kan? Santannya udah mendidih, dimasukin yang namanya daging. Terus diaduk sampai dia masak, sampai dia matang. Ya, seperti itu. Santan, kemudian keju juga dia mengandung yang namanya kalori, ya, lemak. Ikan-ikanan juga sama begitu. Banyak pokoknya. Ya. Kalau di kayu itu banyak banget. Banyak banget. Nah, ini ada goreng-gorengan, jangan tanya goreng-gorengan. Cumi-cumi, seafood juga sama, susu ya, udang apalagi itu. Tahu, tempe juga itu kan protein. Vitamin sekarang ada di mana? Buah-buahan, sayuran. Ada vitamin. Ada vitamin itu ada dua. Ada vitamin yang larut dalam lemak. Contohnya vitamin A, D, E dan K. Ya, dia larut dalam lemak, artinya dia menyatu dalam lemak, disimpan di jaringan lemak dalam tubuh manusia. Ada vitamin yang larut dalam air, artinya dia terbawa dengan air. Contohnya vitamin B dan turunannya vitamin C. Jeruk, ya kan, di buah jeruk itu vitamin C. Di vitamin A sumbernya produk olahan susu, hati, sayuran, buah-buahan. Maksudnya memelihara kesehatan kulit, tulang, gigi dan rambut. Kalau rambut sering rontok, kurang vitamin A berarti. Membantu penglihatan. Kalau matanya sering lihatnya udah kurang, berarti harus banyak mengandung vitamin A, konsumsi vitamin B2, B12, macam-macam ya. Vitamin C, ada buah jeruk, tomat, kentang, sayuran yang berwarna hijau. Kalau sering sariawan, kurang vitamin C, banyak makan buah-buahan. Vitamin D,
memelihara kesehatan gigi dan tulang, ada di ikan, telur, hati, ya. Kemudian vitamin E di minyak sayur, margarin, sayur-sayuran membantu sel darah merah. Yang vitamin K nih membantu pembekuan darah, membantu pembentukan formasi tulang. Nah di mineral, ada mineral itu apa sih? Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut mineral. Jadi nggak bisa. Nah kalau vitamin masih bisa jadi ya dengan minum manis. Kemudian goreng-gorengan juga kan itu mengandung karbohidrat. Tapi kalau mineral dia tidak dibuat oleh makhluk hidup, person. Sama seperti vitamin, mineral juga tidak menghasilkan energi. Ya vitamin yang menghasilkan energi, mineral juga tidak menghasilkan energi. Yang menghasilkan energi apa? Karbohidrat. Jadi kita tuh kalau mau banyak tenaganya, mau kuat, harus banyak karbohidratnya. Kuat. Ya kan? Tetapi tubuh kalian tetap membutuhkan mineral meski dalam jumlah sedikit. Contoh mineral besi yang dibutuhkan oleh sel darah merah agar berfungsi, kalsium untuk membentuk memperkuat tulang dan gigi kalian. Ya, seperti ini. Nah, air itu adalah nutrisi 70%. Ya, tubuh manusia terdiri dari air. Minum, ayo minum. Ayo minum. Terdiri dari air 70%-nya. Ya. Dan juga dengan air laut. Racun-racun dalam tubuh kita. Keadaan normal sebaiknya kita mengkonsumsi 2 liter air per harinya. Harus lebih malah. Bagus. 2 liter berapa? 2 liter Pak? 2 liter itu satu botol yang gede aqua kan segini, tau kan botol aqua segini itu 1 liter. 2 liter berarti harus habis 2 literan. Ya kan kalian aja 1 liter aja, 1 botol aja belum tentu habis sehari. Ya enggak? Berarti kurang banget minum. Sama, makanya tuh ya Allah bahaya kalau kurang minum. Benar. Nggak apa-apa kencing terus itu bagus. Minum lagi. Kenapa? Karena ketika tubuh kita mengeluarkan keringat, sistem ekskresi mengeluarkan keringat itu kan mengeluarkan air, sehingga bisa dehidrasi. Tahu dehidrasi? Kekurangan cairan. Kalau udah kekurangan cairan itu bahaya. Nah ketika olahraga, kalian main futsal itu keringatan banyak kan? Itu keluar air dari tubuh kalian. Ya enggak? Yang keluar apa sih? Air kan? Air keringat. Nah itu kalau nggak ditimpa lagi, nggak dibalas lagi dengan banyak air minum, dehidrasi, kekurangan air cairan, bisa pingsan, bisa lemes tubuh kita, bahkan bisa datang penyakit. Nah kalau olahraga banyakin minum. Gitu ya. Oke, zat aditif insya Allah nanti di pekan selanjutnya. Ya. Harusnya itu ini apa namanya tentang organ-organ ya, tapi belum. Kita balik aja ya. Seharusnya pekan depan itu kalau lihat di silabus adalah nutrisi pada makanan, tapi ini udah dibahas duluan nutrisi makanan mau apa. Berarti pekan depan baru organ ya, organ-organ pejat. Nah baru ada organnya kan. Nanti kita bahas dari mulai mulut, kemudian ada pencernaan kimiawi dan lain sebagainya. Paham ya? Insyaallah, aman. Bismillah. Kita lanjut IPA yang kelas kelas 9. IPA yang kelas 9 ini membahas tentang yang namanya apa? Di silabus itu atau di lesson plan, Ustadz membuat di pertemuan hari ini membahas tentang perkembangan dan pertumbuhan pada tumbuhan. Kalau kemarin kan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Terus sama hewan udah vivipar, ovovivipar, ya kan? Ya kan, hewan yang bertelur, hewan yang melahirkan, ya kan?
itu udah. Nah sekarang bagaimana pada tumbuhan? Karena sejatinya makhluk Allah itu semuanya ada berkembang biak. Pertumbuhan, berkembang biak, manusia, hewan, dan juga tumbuhan. Paham ya? Coba tinggal Apa? Hah? pertumbuhan ada tumbuhan. Coba, bentar ya. Kita bahas dulu. Ini ada mejanya. Ini ada meja. Nah ini. Nah, lihat ya. Coba baca. Pertama, jadi kalau dari tumbuhan dari biji. Ya kan? Biji itu ada di dalam mana sih? Saya mau tanya. Kamu beda ininya. Di mana? Dalam buah. Ya. Dalam buah itu ada biji. Ya enggak? Nah, ketika biji tersebut masuk ke dalam tanah bisa menghasilkan tumbuhan. Coba dibaca. Banyak tumbuhan memiliki fase hidupnya dari biji. Di dalam biji terdapat embrio tumbuhan. Beda kan ketika manusia apa? Dari setetes air dari air mani. Kemudian ditanam di dalam rahim. Maka Allah katakan alam nakhluqukum mimma'in mahin. Disimpan di dalam rahim yang kokoh. Subhanallah. Ya. Makanya bayi manusia itu bisa hidup di dalam rahim manusia. Seorang ibu itu pertanda luas rahim. Maka Allah katakan kokoh, yang sangat kuat. Ya, itu manusia. Hewan juga begitu kan, di dalam rahim induknya. Nah, tumbuhan dia memiliki fase hidup dari biji, yang mana di dalam biji terdapat embrio tumbuhan yang jika jatuh di kondisi yang sesuai, maka biji akan mulai bertumbuh menjadi tanaman. Embrio ini memiliki cikal bakal bagian-bagian tumbuhan seperti akar, batang, dan daun. Ya. Seperti itu. Embrio bertumbuh menggunakan cadangan makanan yang ada di dalam kartilagon. Jika diselimuti oleh kulit biji yang sangat keras, yang berfungsi untuk melindungi embrio dari kekeringan. Lihat gambar biji. Jadi bakal biji itu adalah bakal jadi tumbuhan. Makanya kalian kalau nanam sesuatu dari biji itu bisa, ya enggak? Coba pernah nggak praktek kalian yang namanya praktek kacang hijau, tahu? Kacang hijau yang kemudian ditaruh di botol aqua yang ada kapas basah, pernah nggak? Pernah. Pernahnya kapan? Waktu SD apa waktu baru-baru ini? Hah? TK. TK benar? Iya TK. Apa lagi? SD, ya kan? Itu dari mana? Terus dia tumbuh apa sih? Hah? Pohon apa itu? Pohon apa? Hah? Pohon toge. Iya kan? Dari biji nggak? Iya, dari biji. Biji kacang hijau. Tumbuh, kemudian berakar, ya kan? Makanya ada cikal akar, ada cikal batang, ada cikal daun, seperti itu, ya. Itu nggak di sini? Itu kan mati.
Kita lihat sini. Ada yang namanya pertumbuhan dan perkembangan primer. Primer itu apa sih dia? Utama. Ketika tumbuhan bertambah tinggi, maka pertumbuhan itu disebut pertumbuhan primer. Kan kalau kita misal contoh yang tadi saya berikan, ya kan, nanam toge dari biji kacang hijau. Kian hari semakin meningkat nggak? Ya semakin tinggi kan? Atau tumbuhan deh yang tadinya kita tanam dari kecil kemudian sekarang udah besar. Nah itu adalah pertumbuhan primer. Karena memang mereka tumbuhan itu tumbuhnya mana? Ke atas. Menjulang mana? Menjulang ke atas, ke langit-langit. Ya kan? Kalau manusia bisa dia nambah tinggi, bisa dia nambah lebar. Kalau gemuk berarti nambah lebar. Kalau jangkung berarti nambah tinggi. Gitu ya. Nah itu primer juga pada manusia. Tapi pada tumbuhan, yang mereka primer itu rata-rata yang disebut primer adalah ke atas, menjulang tinggi. Ya maka kata Allah dalam Al-Quran, perumpamaan kalimat thayyibah, perumpamaan kalimat yang baik itu seperti tanaman, seperti tumbuhan yang menjulang ke atas langit, yang akarnya itu kuat. Masya Allah, kalimat thayyibah, kalimat-kalimat yang baik, kalimat tauhid, la ilaha illallah itu diibaratkan dalam Al-Quran kasyajarah, seperti pohon yang tinggi dalam surah Ibrahim, ya kan? Seperti pohon yang menjulang tinggi, artinya kuat, punya fondasi yang kuat, punya akidah yang kuat. Ya, nah, di sini dikatakan, ya kan? Itu tumbuhannya pada ujung akar, ya kan? Pada batang, pada daun, letak jaringan. Lanjut aja ya. Nah, ada lagi pertumbuhan sekunder. Apa pertumbuhan sekunder? Yaitu kalau tadi primer kan, dia nambah tinggi. Kalau yang sekunder itu apa? Ketika tanaman bertambah lebar, yaitu diameter batang semakin besar. Hal ini disebabkan karena pembelahan meristem sekunder. Artinya dia kan tanaman itu kan punya apa sih? Ya kan? Ini kan? Akar kan? Daun, ranting, ada daun, ada daunnya. Ini cabang-cabangnya kan yang menjulang tinggi ke langit. Betul? Betul. Nah, ini nanti ada buah, ya kan? Dia bertambah lebar. Artinya apa nih bertambah lebar? Batangnya, ya enggak? Batangnya bertambah lebar. Artinya diameter. Kalau lingkaran ini kan? Lingkaran yang disebut diameter yang mana? Ini nih. Ini A, ini B. Dari A ke B disebut diameter. Kalau jari-jari mana? Misalnya ini O. Dari A ke O disebut jari-jari. Makanya ada proses R, jari. Ada D, artinya dia diameter. Nah, yang bertambah apa? Di batang itu diameternya semakin besar. Semakin besar. Ya kan? Semakin besar, semakin besar. Makanya di pohon-pohon, di hutan-hutan itu besar-besar kayunya, udah tua. Dan ini bisa kita ketahui umur dari lingkarannya gini ya. Ada batang nih. Kalian misal nebang pohon, ya kan? Kemudian ini kayunya nih. Nah, di sini kan kayak ada gini ya. Ya enggak? Sekarang kayak gini enggak? Ya kan? Di batang-batang kayu kan ada lingkaran seperti itu. Itu bisa menghitung umur kayu tersebut atau umur tanaman tersebut. Dihitung 1, 2, 3, 4, 5. Berarti udah 5 tahun tanaman itu tumbuh hidup. Dari apa? Dari lingkaran kayunya, kambiumnya. Dari lingkaran kayunya itu bisa dihitung nih. Bisa tahu kan kalian? Kayu nih, pohon nebang pohon, terus kayak gini kan bentuknya. Nah itu umur tanaman. Itunya semakin besar, semakin tua, semakin lama dia hidup, maka itu adalah pertumbuhan dan perkembangan sekunder.
melebar dia, ya kan? Tanaman itu ya kalau dia semakin tua, semakin lama ya semakin tinggi dan melebar. Dan hati-hati kalau ada angin, ya kan? Kemudian juga harus dirapiin cabang-cabangnya. Cabang-cabangnya harus dirapiin. Kita punya tanaman, umpamanya nanam tanaman di depan rumah, kemudian cabangnya itu menjuntai ke jalanan, jangan. Ya katanya, kata Rasulullah SAW, seseorang itu yang masuk surga gara-gara menghindari yang namanya bahaya di jalan. Ada pohon yang menjulang di rumah kita tebang rapiin, jangan sampai ganggu jalan orang. Ada kulit pisang di pinggir jalan di lingkungan rumah kita, ambil. Kita juga jangan buang yang sembarangan, sampah-sampah, kotoran, apalagi nyebar besi paku di pinggir jalan, orang pada bocor bannya, dosa nggak? Makanya itu salah satu cabang keimanan. Ya, salah satu cabang-cabang keimanan ketika kita menghindari apa? Gangguan dari jalanan. Menghindari gangguan dari jalanan, pahalanya besar. Kenapa? Karena kalau orang bisa selamat dari gangguan paku, besi di jalanan, wah luar biasa. Coba kita lagi naik motor, atau ban kita kena paku, apes nggak tuh? Apes kan? Turun, dorong, nyari tambal ban, ya enggak? Ngeluarin duit, capek, dikejar waktu, mau berangkat kerja. Makanya itu bagian dari yang namanya ya, cabang keimanan. Kita menghindari sampah-sampah ya yang membahayakan dalam tubuh. Makanya orang Jepang itu, kalau kamu mau tahu, saya dapat cerita juga. Orang Jepang itu, di Jepang itu nggak ada tempat sampah, karena masyarakatnya sudah sadar, ya sudah sadar nggak boleh buang sampah bahkan kalau ada orang kita di orang Indonesia buang sampah sembarangan di Jepang, itu orang Jepangnya bilang makasih sama kita. Kamu nih bisa boleh buang sampah sembarangan di Jepang, itu orang Jepang bilang makasih sama wali. Makasih, tapi yang ngambil sampahnya orang Jepang. Kenapa? Karena dia tahu dengan dia menghindari sampah dari jalanan ada pahalanya. Itu orang kafir. Orang kafir berpikir seperti itu. Masa kita orang Islam yang diatur sama Al-Quran, diatur sama Sunnah Rasul, masa masih mau buang sampah sembarangan? Ya kan? Mereka aja orang kafir berpikir ini seperti itu. Masa kita orang Islam, orang yang beriman sama Allah, beriman sama Rasul, masa begitu? Ya kan? Harusnya kita berpikir. Harus berpikir kita itu, ya. Lanjut. Ini dia, ya. Tadi saya bahas nih, ya. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan? Ada faktor internal, diantaranya adalah hormon tumbuhan, ya kan? Kemudian lagi di sini ada faktor eksternal. Nah, apa saja? Ya banyak. Contohnya di sini kalau faktor eksternal itu sinar matahari. Ya kan? Untuk apa sih sinar matahari itu? Ya Allah. Sebenarnya sinar matahari, ya kan? Untuk proses apa? Fotosintesis air. Nah, makanya proses fotosintesis itu dia membutuhkan apa? Sinar matahari. Apalagi? Air. Ini terjadinya rata-rata di pagi hari. Makanya kan kalau kita nyiram tanaman bagusnya kapan? Pagi hari.